Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Umaidi, MPD. Materi kelompok kami yaitu pendekatan model evaluasi pembelajaran, prosedur, langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kelompok kami, dan kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri yang akan menyampaikan materi, Sarah Desi Paula, dan rekan saya, Saudari Ramia. Langsung saja kita ke materi. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, karena keefektifan pembelajaran dapat diketahui melalui adanya evaluasi. Dengan kata lain, melalui evaluasi, semua komponen pembelajaran dapat diketahui, apakah dapat berfungsi sebagai mestinya atau tidak. Ada pendekatan pembelajaran, di mana di sini artinya merupakan cara kerja, mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa, guna membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada model pembelajaran. Di sini artinya adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada tujuan dari pendekatan pembelajaran adalah pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Said Hamid Hasan mengelompokkan model evaluasi ada 2 macam. Yang pertama yaitu model evaluasi kuantitatif. Apa itu pengertiannya? Evaluasi kuantitatif adalah penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Ada beberapa model dari evaluasi kuantitatif. Yang pertama yaitu model Black Box Taylor. Model evaluasi Taylor dibangun atas 2 dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik dan evaluasi dilakukan pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum, serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Yang kedua ada model teoretik Taylor dan Major. Evaluasi kurikulum Taylor dan Major ini lebih mendasarkan pada pertimbangan teoretik. Kemudian yang ketiga ada model pendekatan sistem Alkin. Adapun model Alkin ini sedikit unik karena selalu memasukkan unsur pendekatan ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Kemudian ada model Continent Stack. Model kontinen adalah model pertama evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Stack. Stack mendasarkan modelnya ini pada evaluasi formal. Evaluasi formal adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat dengan evaluan. Kemudian ada model CPP. Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Stupely Beams. Sehingga sesuai dengan namanya, model CPP ini memiliki 4 jenis evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi konteks, input atau masukan, proses, dan produk atau hasil. Kemudian ada model ekonomi mikro. Model ekonomi mikro adalah model yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana model kuantitatif lainnya, maka model ekonomi mikro ini fokus pada hasil dari pekerjaan, hasil belajar, dan hasil yang diperkirakan. Kemudian, model evaluasi kualitatif. Adapun pengertian di sini,
Model evaluasi kualitatif selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itulah, dimensi kegiatan dan proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain. Jadi pada model evaluasi kualitatif ini terdapat 3 model evaluasi. Yang pertama, model studi kasus. Adapun model studi kasus adalah model utama dalam evaluasi kualitatif. Evaluasi model studi kasus memusatkan perhatiannya pada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat berupa satu sekolah, satu kelas, bahkan terdapat seorang guru atau kepala sekolah. Kemudian, model iluminatif. Model ini mendasarkan dirinya pada paradigma antropologi sosial. Model ini juga memberikan perhatian, tidak hanya pada kelas di mana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Adapun 2 konsep dasar yang digunakan pada model iluminatif ini, yaitu yang pertama sistem instruksi atau sistem instruksional. Di sini diartikan sebagai katalog, perspektus, dan laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan suatu pengajaran. Yang kedua ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ialah lingkungan sosial, psikologis, dan materi di mana guru dan peserta didik berinteraksi. Yang ketiga yaitu model responsif. Model responsif sangat menekankan terutama sekali pada kedudukan-kedudukan, pernyataan-pernyataan, dan masalah-masalah yang ditemui oleh perhatian para pendengar yang berbeda oleh di bawah program evaluasi. Ada juga model evaluasi yang dikelompokkan oleh Nana Sujana dan Eri Ibrahim yang membagi model evaluasi menjadi 4 model utama, yaitu model pengukuran atau measurement model. Banyak menggunakan pemikiran-pemikiran dari R. Thorndike dan R. L. Abel. Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Kemudian yang kedua ada model kesesuaian. Menurut model ini, evaluasi adalah suatu kegiatan untuk melihat kesesuaian atau kongruen antara tujuan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Kemudian yang ketiga ada Educational System Evaluation Model. Menurut model ini, evaluasi berarti membandingkan performan dari berbagai dimensi. Tidak hanya dimensi hasil saja, dengan sejumlah kriteria baik yang bersifat mutlak atau intern maupun relatif atau ekstern. Kemudian yang keempat ada illuminative model. Jika model measurement dan kongruen tadi yang telah dijelaskan lebih berorientasi pada evaluasi kuantitatif terstruktur, maka model ini lebih menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka atau open-ended, di mana kegiatan evaluasi dihubungkan dengan learning milieu dalam konteks madrasah sebagai lingkungan material dan psikososial, di mana guru dan peserta didik dapat berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk mempelajari secara cermat dan hati-hati terhadap pelaksanaan sistem pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap pengalaman belajar peserta didik. Baik, kemudian kita pada materi prosedur evaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan evaluasi, tentunya kita harus mengacu pada prosedur yang ada. Prosedur evaluasi pembelajaran adalah tahap-tahap di dalam melakukan kegiatan evaluasi pada pembelajaran. Di sini Ari Kunto dalam BIM Yati dan Mujiono membagi prosedur evaluasi pembelajaran menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rancangan. Untuk memperjelas penyusunan rancangan evaluasi pembelajaran akan diuraikan secara singkat, secara singkat tiap-tiap langkah kegiatannya. Yang pertama yaitu menyusun latar belakang yang berisikan dasar pemikiran dan atau rasional penyelenggaraan evaluasi. Kemudian yang kedua ada problematika, berisikan rumusan permasalahan atau problematika yang akan dicari jawabannya baik secara umum maupun perinci. Kemudian yang ketiga ada tujuan evaluasi, di mana merupakan rumusan yang sesuai dengan problematika evaluasi pembelajaran, yakni perumusan tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian yang keempat ada populasi dan sampel.
yakni sejumlah komponen pembelajaran yang dikenal evaluasi pembelajaran atau yang dimintai informasi dalam kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada juga instrumen. Ini termasuk juga dalam langkah-langkah kegiatan penyusunan rancangan dalam prosedur evaluasi pembelajaran. Nah, instrumen di sini adalah semua jenis alat pengumpulan informasi yang diperlukan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam prosedur evaluasi pembelajaran, ini langkah yang terakhirnya yaitu teknik analisis data, yakni cara atau teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang disesuaikan dengan bentuk problematika dan jenis data. Itu langkah-langkah dari penyusunan rancangan dalam prosedur evaluasi pembelajaran. Kemudian kita ke penyusunan instrumen. Prosedurnya ada tadi yang pertama penyusunan rancangan, kemudian yang kedua yaitu penyusunan instrumen. Nah, di sini ada langkah-langkahnya juga. Di sini langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Kemudian yang kedua, membuat kisi-kisi yang mencanangkan tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ada yang membuat butir-butir instrumen evaluasi pembelajaran yang dibuat berdasarkan kisi-kisi. Dan yang terakhir, yaitu menyunting instrumen evaluasi pembelajaran yang meliputi yang pertama, mengurutkan butir-butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengolahan data, menuliskan petunjuk pengisian dan identitas serta yang lain, dan membuat pengantar pengisian instrumen. Kemudian dalam prosedur evaluasi pembelajaran, bagian yang ketiganya yaitu ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat diterapkan berbagai teknik pengumpulan data. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama itu kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga pengamatan, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Kemudian ada juga bagian dari prosedur pembelajaran yang keempat di sini yaitu analisis data dan informasi. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, analisis data yang paling banyak dilaksanakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang ditunjang oleh data-data kuantitatif hingga menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian ini ada yang terakhir, bagian kelima dari prosedur evaluasi pembelajaran, yaitu penyusunan laporan. Dalam evaluasi pembelajaran, itu harus berisikan pokok-pokok berikut ya. Jadi di sini ada 5. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi, itu sudah pastinya. Dan yang kemudian yang kedua ada problematika atau mengenai permasalahannya. Kemudian yang ketiga ada lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu hasil evaluasi pembelajaran. Demikian materi mengenai prosedur evaluasi pembelajaran. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Jadi sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, terlebih dahulu harus disusun perencanaannya secara baik dan matang. Jadi perencanaan evaluasi hasil belajar umumnya mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, misalnya aspek kognitif ataupun meliputi pengetahuan siswa. Kemudian ada juga aspek afektif, sikap ataupun psikomotor, meliputi keterampilan. Nah, kemudian ada juga memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Kemudian berikutnya, menyusun alat-alat pengukur yang akan digunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Ada juga menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Dan yang terakhir, jenis kegiatan dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar, yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Ya, baik, itu bagian pertama, bagian dari menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Kemudian bagian yang kedua yaitu menghimpun data. Jadi dalam evaluasi hasil belajar,
Wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran. Jadi itu saja ya yang perlu kita ingat. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Jadi setelah kita menghimpun data tadi, kita menghimpun data melalui tes maupun non-tes. Selanjutnya para guru perlu melakukan verifikasi ataupun penyaringan hasil tes tersebut. Berikutnya ada mengolah, bagian yang keempat ya, mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Jadi dalam mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi itu dapat dipergunakan teknik statistik atau teknik non-statistik. Jadi itu tergantung kepada jenis data yang akan diolah dan dianalisis nanti. Kemudian bagian yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap hasil evaluasi belajar pada hakikatnya merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Jadi atas dasar interpretasi terhadap data-data hasil evaluasi itu, pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu, misalnya siswa telah atau belum tuntas dalam pembelajaran. Jadi kita dapat menafsirkan dari mengolah dan menganalisis data tadi. Kemudian kita dapat menafsirkan apakah siswa tadi telah tuntas atau tidak dalam pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya bagian ke-6 yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Bertitik tolak dari data hasil evaluasi yang telah disusun tadi. Telah disusun, diatur, diolah, dan dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui makna yang terkandung di dalamnya, maka pada akhirnya evaluator akan dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi. Baik, itulah materi dari langkah-langkah evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian materi yang terakhir yaitu teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi secara garis besar mempunyai dua macam teknik evaluasi. Yang pertama yaitu teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Ada beberapa penjelasan singkat mengenai maksud dari teknik tes dan non-tes dalam evaluasi pembelajaran. Teknik tes itu sebagai alat pengukur dan penilai, di mana tes ada beberapa macam model menurut pemakaian dan waktu atau kapan digunakannya tes tersebut. Yang pertama yaitu tes seleksi. Tes seleksi ini tak jarang ya kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tes ini juga bisa kita sebut tes penyaringan bagi calon siswa tahun ajaran baru yang ingin memasuki suatu lembaga sekolah. Kemudian ada juga tes awal, di mana tes awal ini juga sering kita dengar dengan istilah free test. Tes ini digunakan pada saat akan berlangsungnya penyampaian materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa didik atau peserta didik. Kemudian ada tes akhir. Tes ini lebih banyak diketahui dengan post-test. Tes ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi dan pokok penting materi yang telah dipelajari oleh siswa. Kemudian ada juga tes diagnostik, di mana tes ini adalah yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa tersebut, maka kita bisa memperlakukan siswa tersebut dengan tepat. Kemudian materi tes yang ditanya dalam tes diagnostik biasanya mengenai hal-hal tertentu yang juga merupakan pengalaman sulit bagi siswa. Tes ini biasanya dapat dilaksanakan dengan cara lisan, tulisan, atau dengan mengkolaborasi kedua cara tes tersebut. Kemudian ada tes formatif. Tes ini merupakan tes hasil belajar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tes ini dilaksanakan biasanya di tengah-tengah perjalanan program pembelajaran, di mana tes ini biasanya disebut dengan ujian harian. Dan ada tes yang terakhir,
dalam teknik tes, yaitu tes sumatif. Tes ini tidak asing bagi siswa ya, tentunya, karena tes ini adalah tes akhir dari program pembelajaran. Tes ini juga bisa disebut EPTA, tes akhir semester, atau ujian akhir nasional. Tes ini dilaksanakan pada akhir program pembelajaran. Setiap akhir semester ataupun akhir tahun. Nah, kemudian yang terakhir dalam teknik-teknik evaluasi pembelajaran ada teknik non-tes. Di mana di sini ada beberapa penjelasan singkat mengenai maksud dari teknik non-tes ini adalah alat mengevaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya yang pertama skala bertingkat. Skala bertingkat ini menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Kita dapat menilai hampir segala aspek dengan skala, dengan maksud agar pencatatannya objektif. Maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disiapkan dalam bentuk skala. Kemudian ada kuesioner. Nah, kuesioner juga dapat diartikan angket yang digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dengan adanya angket yang harus diisi oleh siswa, maka guru akan mengetahui keadaan, pengalaman, pengetahuan, dan tingkah. Kemudian ada daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan yang singkat serta mudah dipahami oleh penjawabnya dengan cara menconteng saja. Contoh, berikanlah tanda conteng pada kolom yang sesuai dengan pendapatnya. Pendapatnya itu pendapat pernyataan penting, biasa, tidak penting. Misalnya rajin belajar, suka membaca, sering bolos, cepat memahami. Nah, kemudian ada tes teknik non-tes yang ketiga, yaitu ada daftar. Yang keempat ada wawancara. Wawancara ini juga biasanya disebut dengan interview ya. Secara umum adalah proses pengumpulan keterangan yang dilakukan dengan tujuan dengan tanya jawab lisan sepihak, bertatap muka langsung dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan antara guru misalnya dengan siswa. Nah, kemudian yang terakhir kemudian ada juga tes pengamatan. Nah, atau pengamatan ini ataupun yang sering kita sebut dengan observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Nah, kemudian ada tes yang terakhir dalam teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran, yaitu adalah riwayat hidup. Di mana riwayat hidup juga bisa kita katakan kurikulum vitae atau gambaran hidup peserta didik dalam segala aspek. Nah, dengan mengkaji atau menganalisis dokumen atau riwayat hidupnya, maka seorang guru nantinya akan dapat menarik kesimpulan ya tentang tingkah laku atau kepribadian dan sikap dari si peserta didik tadi. Nah, kemudian, jadi itu ya, ada beberapa teknik non-tes dalam evaluasi pembelajaran, dalam teknik-teknik evaluasi pembelajaran.